mencari pemimpin, ya, pemimpin. Sebenarnya pemimpin itu tugasnya kan sederhana cuma dua. Ya. Pertama, dia harus bisa melindungi yang dia pimpin itu. Dan kedua, ini yang diharapkan banyak orang, selain dia melindungi, dia bisa memperbaiki taraf hidupnya, mesejahterakannya. Nah, ukuran-ukuran sederhana dari seorang pemimpin itu yang paling mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat adalah rekam jejak. Ya. Rekam jejak ini penting untuk, walaupun kita tidak bisa memberi jaminan, ya, tidak bisa memberi jaminan bahwa kalau sekarang dia seperti malaikat, kemudian ke depan dia pasti tidak akan menjadi setan. Tapi paling tidak, ya, track recordnya mengatakan banyak hal-hal yang positif terhadap dia, begitu. Baik dari segi kepeduliannya terutama terhadap Belitung dan masyarakatnya, masyarakat yang hidup di pulau ini. Oleh sebab itu, kita selalu mengatakan kita ingin mencari orang yang di wilayah itu, kan? Ya, artinya ada kesamaan-kesamaan. Ya, paling tidak, ya kalau bahasa yang sehari-hari kita itu, ya kita lah yang memimpin bersama itu, orang kita lah bahasanya kan. Jadi orang kita ini dalam bahasa sehari-hari itu terjemahannya sangat luas. Antara lain paling tidak dia mengerti apa permasalahan kita dan dia juga harus mengerti jalan keluar yang paling baik terhadap permasalahan itu. Apa kabar, Alhamdulillah, Bapak? Iya, sehat alhamdulillah, ya? sehat itu. Alhamdulillah ya. Kabarnya sibuk di kebun katanya, Pak? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari, betul. Oh, jadi pengusaha kebun atau gimana? Enggak, karena itu hobi kan pertamanya. Memang belum menghasilkan secara finansial, secara ekonomi. Tapi karena hobi tadi, ya hampir tiap hari lah. Ke kebun ya? Nah, memang tidur di situ. Jadi bukan hanya ke kebun, diam di kebun. Diam di kebun? Diam di kebun. Sejak kapan mulai aktivitas di kebun tuh, Pak? Oh ya udah hampir 4 tahunan itu. Udah 4 tahunan. Tapi yang intensnya belakang-belakangan ini karena sudah, ya kan 4 tahun kan itu komunitasnya kan kopi kan. Kopi. Udah itu padili. Nah, jadi sudah mulai serius menggarap itu. Sendiri kan di tahun 2024 ini bukan lagi sekedar wacana tapi memang sudah mendeklarasikan untuk tampil ya Pak ya. Oke. Nah, itu kalau misalnya ditanya nanti ya beliaunya aja fokusnya di kebun. Iya. Gimana tuh Pak? Betul. Iya. Sebenarnya itu panjang cerita awalnya. Panjang itu artinya itu tidak langsung tidak langsung ujuk-ujuk gitu. Iya. Tidak langsung ujuk-ujuk. Memang berangkat waktu itu dari ulang tahun reformasi itu. Yang tahun kemarin itu ya Pak ya? Itu sebenarnya kilas baliknya. Tadi sebelum itu aku pikir sudah tidak perlu lagi lah ikut dalam urusan publik seperti ini gitu kan, dalam pengertian jabatan publik atau politik praktis begitu tadinya. Tetapi setelah kita mendalami permasalahan-permasalahan yang ada karena pertama kita tinggal di sini kan. Jadi denyut daripada masyarakat maupun ekonomi, sosial begitu kita langsung melihat kenyataan di lapangan. Jadi kelas balik reformasi itu sampai kepada kesimpulan kawan-kawan menyatakan kita harus masuk ke dalam. Mau tidak mau harus masuk ya. Kalau mau memperbaiki ini harus masuk ke dalam. Itu intinya sebenarnya. Karena kita berapa kali menyampaikan lewat jalur resmi kan, apalah namanya, konsultasi atau rapat dengar pendapat dengan DPR, itu selalu buntu dalam pengertian jalur komunikasi dan jalan keluar masalah. Jalan keluar masalah. Jadi kawan-kawan yang dulu menginisiasi reformasi itu melihat kemungkinan kawan-kawan yang masih bisa untuk masuk ke dalam. Itu ceritanya. Dari situ, sebelum itu nggak ada cerita itu. Awalnya memang tidak ada cerita, bahkan niat pun belum tidak ada sama sekali. Nggak ada, itulah. Dari ya kita istilahkan waktu itu raport merah reformasi itu kan panjang. Raport merah kemarin ya. Jadi kita melihat, kalau begini, kalau memang ingin diselesaikan, kita harus masuk. Nah, tidak bisa hanya kita menyuarakan dan memberitahu orang untuk berbuat sesuatu. Harus ada yang diselesaikan. Mungkin dari sebagian orang yang tahu mungkin akan paham apa sih sebenarnya yang diselesaikan. Tapi untuk yang tidak tahu, apa sebenarnya yang harus diselesaikan? Iya, begini. Kalau khusus untuk Kabupaten Belitung dan Pulau Belitung kan, permasalahan yang kami anggap serius adalah
kegagalan dari pemerintah ya dalam kepengurusan periode pemerintahan berjalan itu untuk memberi alternatif jalan kehidupan masyarakat di samping yang kita anggap sangat instan waktu itu ya sebelum kasus 300 triliun ini ya kita sebelum itu kita sudah berpikir bahwa kalau ini masih tetap tidak ada jalan keluar ya itu akan timbul masalah di ujungnya. Jadi masyarakat tidak bisa kita harapkan kita biarkan mencari jalannya sendiri. Ya, yang paling simpel dari masyarakat itu biasanya dia yang paling mudah. Ya, ada dua pekerjaan masyarakat yang dianggap lebih mudah untuk mencari uang. Pertama, yang paling mudah tapi berisiko bagi jangka panjang itu tambang kan? Iya. Timah, tambang. Yang kedua adalah nelayan. Walaupun nelayan ini jangkauannya sangat luas dan lebih sebenarnya kepada keberlanjutan di laut. Tapi kalau tambang tidak ada istilah keberlanjutan di tambang itu, karena dia berhenti di cadangan itu. Stuck di situ. Nah, di situ. Itu. Semakin kita teruskan di situ, semakin besar nilai tukar kerusakan jangka panjangnya. Iya. Nah, itu permasalahan. Jadi selama pimpinan-pimpinan tertinggi di daerah ini tidak bisa mencari peluang waktu itu dari apa yang sebenarnya ada di sini untuk memberikan alternatif, selamanya permasalahan ekonomi ini akan muncul. Nah, sekarang baru menjadi terasa sekali pada saat ini ternyata memang ya ini harus kita selesaikan gitu. Itu inti awalnya sebelum kasus timah 300 triliun itu, karena memang saya juga lama di timah kan di dalam itu. Tapi ini berarti Bapak sendiri memiliki solusinya dong? Sudah harus memiliki solusi. Jadi siapapun sebenarnya yang ingin maju ya menjadi pemimpin publik, apakah itu terutama bupati lah ya di Belitung, Kabupaten Belitung, itu sudah harus ada solusi mengenai ini. Harus ada solusi. Kalau tidak, kesannya kita hanya berputar-putar di situ. Ya, sementara masalah mendasarnya tidak bisa diselesaikan. Itu anunya. Kasat mata dilihat. Di situ. Ya, artinya sebenarnya untuk masalah karena ini kan memang berkesinambungan dengan perekonomian nih masyarakat ya. Apalagi pada saat sekarang ini kita nggak bisa pungkiri tambang ini tidak bisa dilepas begitu saja. Sebenarnya itu jangka pendek sebenarnya. Sebenarnya kita tidak bisa terlena dengan itu. Ya. Sementara masyarakat mencari jalannya sendiri kan itu, kita sebenarnya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan alternatif itu. Ini yang kami lihat tidak dilakukan oleh pemerintah. Itu permasalahan seriusnya. Iya, tapi sebenarnya kan dari Bapak sendiri kan ada nih alternatif. Ada. Pernah nggak sih untuk mencoba untuk discuss nih sama pemerintah nih? Ini loh, kita punya solusi seperti ini, gimana nih pemerintah? Secara formal belum. Belum pernah. Secara formal belum pernah. Kita waktu itu melihat permasalahan yang bukan berlarut-larut di pemerintahan itu adalah tidak efektifnya birokrasi, salah satunya, begitu kan? Birokrasi ini kami anggap sangat boros, begitu, dalam memakai anggaran-anggaran untuk menciptakan perubahan di masyarakat itu, begitu. Karena anggaran ini kan sangat terbatas. Itu salah satu dari sisi birokrasi. Yang kita efisiensi birokrasi ini harga mati sebenarnya. Satu. Nah, kemudian peluang lain yang mungkin bisa diintensifkan adalah setelah birokrasi ini efektif dalam pengertian zero KKN lah idealnya. Itu sangat ideal. Tetapi semua harus dari pemimpin. Semua harus dari atas. Harus dari atas. Kalau di atasnya itu menunjukkan ketegasan sikap mengenai hal-hal seperti itu tadi, di bawah dia akan nurut. Itu birokrasi begitu, mesinnya begitu. Itu begitu. Saya pernah di birokrasi waktu itu, saya tahu persis bahwa birokrasi ini mesin yang sebenarnya bagaimana sopirnya. Itu. Oke, mengenai zero KKN, Pak ya. Zero KKN pernah ada beberapa statement itu melalui media sosial juga yang mengatakan bahwa kita akan memilih pemimpin yang dia punya uang. Dengan alasan biar dia tidak korupsi. Kalau menurut Bapak gimana? Sebenarnya urusan korupsi itu bukan urusan dia punya uang atau tidak. Itu adalah urusan kesempatan dan niat. Karena korupsi itu kan bagian dari kriminal. Kriminal itu selalu dua hal yang ada. Dia harus ada niat, walaupun ada kesempatan. Salah satunya dia tidak bisa terjadi. Begitu.
Dan orang menguji seorang pemimpin itu sebenarnya bukan dari berapa uang yang dia punya, tetapi dari track record yang dia lakukan. Pada saat dia punya kesempatan dan orang ini teruji tidak melakukan, berarti ini orang ini sebenarnya rekam jejaknya bagus. Begitu caranya. Bukan berapa uang yang dia punya. Itu bukan ukuran. Nah, itu. Mungkin ini salah satu ini juga ya, pendidikan juga untuk masyarakat ya, ketika nantinya memilih. Karena terkadang mungkin dengan alasan, biar nggak korupsi Pak. Jadi jangan kita pilih orang yang berduit, misalnya bukan itu. Nanti dia nggak berduit, nanti dia korupsi banyak-banyak. Padahal sebenarnya belum tentu. Bukan ukuran. Ukuran yang pasti itu rekam jejak. Nah, dia pernah nggak dalam posisi itu, kemudian tetapi dia recordnya mengatakan bahwa tidak pernah mengambil kesempatan dan niat untuk melakukan hal itu. Itu jauh lebih penting daripada kita mengatakan berapa uang yang dia punya. Itu cara mengukurnya rekam jejak. Di situ. Betul. Jadi ini sebenarnya menarik ya, karena walaupun secara gamblang dikatakan bahwa kita nggak boleh nih money politik sebenarnya ya Pak ya, tapi pada faktanya seperti itu yang terjadi. Betul. Penyataan kemarin pileg lah ya, kita melihat bahwa begitu banyak uang yang dikeluarkan oleh para caleg baik caleg terpilih maupun tidak terpilih, seolah-olah itu adalah satu-satunya jalan untuk merebut posisi kursi katakan begitu. Jadi ini tantangan serius sebenarnya, bukan hanya di daerah Kabupaten Belitung saja, seluruh Indonesia pun begitu. Nah, tinggal sebenarnya ini kan permasalahannya simpelnya begini, kita ini mengikuti orang banyak atau kita mengikuti hati nurani tentang sebuah kebenaran, itu aja. Di situ, ini pilihan. Pilihan itu bisa tidak populer dan itu semua ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya gitu kan. Orang menganggap bahwa tidak mungkin orang ini bisa jadi bupati lah katakanlah ya, karena dia tidak mempunyai uang. Kan begitu. Itu statement pasarnya kan begitu. Begitu. Sudah sangat masif lah di dalam masyarakat. Nah, tetapi sebenarnya dalam perjalanan saya selama ini, saya melihat uang bukan faktor dalam capaian yang saya pribadi selama ini, bukan faktor. Begitu. Jadi kalau memang saya percaya betul kun payakun itu. Saya sangat percaya itu. Optimis ya Pak ya? Ya, saya sangat percaya. Kalau kata dia, kamu tetap pasti ke sana jalannya. Tapi kalau ada niat tapi kalau memang dia mengatakan tidak, pasti kamu nabrak tembok apapun yang dilakukan. Itu perjalanan hidup. Karena mungkin ini juga bisa didasari juga di mana di luaran sana mungkin ada banyak nih yang ingin seperti Bapak salah satu contohnya, dia ingin membantu masyarakat, dia memiliki ide-ide yang luar biasa untuk membangun daerahnya, cuman karena tidak ada uang kendalanya jadi akhirnya mandek. Betul. Seperti itu. Itu faktanya kan. Itu faktanya begitu. Cuman kita karena politik apalagi dia dinamis sekali gitu, sangat dinamis gitu. Kalau kita seperti saya misalnya, saya luruskan saja niatnya begitu. Karena ini yang kita jemput ini dia amanah, Kalau amanah itu saya bilang memang tidak bisa dikejar. Kalau amanah, karena pertanggungjawabannya kan dunia akhirat itu. Betul. Nah, di situ itu yang sederhananya. Tapi ada satu statement yang menarik nih pada waktu di Pangkal Pinang. Kebetulan saya juga hadir kan. Kita ketemu lagi setelah 1 tahun yang lalu ya Pak ya. Betul. Kemudian kita ketemu di Pangkal Pinang. Di situ yang menariknya ketika Bapak memperkenalkan diri, mendeklarasikan mau mencalonkan diri di Partai Nasdem. Di situ ada statement yang menarik, ada kata kesetaraan Bangka dan Belitung. Iya betul. Oke begini, ini memang permasalahan yang serius di provinsi. Permasalahan serius. Kami ini kita ini yang memulai niat untuk berprovinsi waktu itu, memang sampai kepada pemikiran bahwa suatu saat akan terjadi hal ini, kesetaraan itu. Oleh sebab itu, salah satu yang tahun ini sebenarnya sudah digagas untuk merealisasikan setelah 24 tahun provinsi, baru secara serius dianggarkan Monumen Ikrar Tanjung Kelayang. Ikrar Tanjung Kelayang itu ruhnya adalah kesetaraan. Rohnya kesetaraan. Jadi ini biar masyarakat tahu nih. Ruh kesetaraan. Jadi saya menyatakan waktu itu, saya mengusulkan itu dibuat saja bukan monumen perjuangan provinsi, tapi monumen kesetaraan. Di situ. Kita belajar dari sejarah itu, tahun 60-an itu kan. Sama persis bahwa posisi Belitung pada waktu itu dan sekarang ini juga dalam posisi yang diminta
Kita bukan menginisiasi provinsi itu. Jadi rekan-rekan di Pulau Bangka yang menginisiasi untuk melanjutkan perjuangan provinsi itu. Dan mereka juga datang seperti pada waktu tokoh-tokoh pendahulunya juga datang ke Tanjung Kelayang itu. Nah, begitu. Kita diajak posisinya itu. Sehingga kita menawarkan posisi tawar, kalau memang ini kesetaraan yang akan diperjuangkan, kita ikut. Nah, tapi kalau hanya untuk menimbulkan ketidakseimbangan antara dua pulau, kita nggak mau ikut. Makanya kalau dibaca ya butir-butir yang dulu para pendahulu kita buat di Ikrar Tanjung Kelayang itu sangat jelas kesetaraan itu ruhnya kesetaraan. Ruh kesetaraan ini ya. Dan ini permasalahan serius pada saat kita menghadapi kenyataan di lapangan. Antara lain, saya sudah sering mengatakan, kalau kesetaraan manusia tidak akan tercapai antara Bangka Belitung itu, karena Bangka itu pulaunya besar, orangnya jauh lebih banyak. Kemudian, di situ. Tetapi kalau kesetaraan pulau itu bisa sebenarnya dicapai. Waktu itu pun sebenarnya gagasan itu sudah ada. Tetapi dalam perjalanannya komitmen itu tidak dilakukan. Dulu, pada saat kita sepakat untuk mengibu kotakan Pangkal Pinang sebagai provinsi, para pendahulu pendiri ini mengatakan bahwa Tanjung Pandan itu harus kita buat menjadi daerah industri. Dulu pada waktu sama-sama berikrar itu. Nah, tetapi setelah 25 tahun kan kenyataannya tidak begitu. Tidak ada upaya-upaya dari provinsi untuk membuat suatu perubahan supaya Tanjung Pandan ini menjadi, ataupun Kabupaten Belitung lah secara umum, menjadi sebuah provinsi. Mencari sebuah daerah industri. Sebenarnya tidak ada upaya, atau memang pihak provinsi ini tahu tidak sih dengan komitmen itu? Ini juga menjadi sulit untuk menjelaskannya, karena beberapa gubernur terdahulu pun, ya saya harus mengatakan, misalnya zaman saya Pak Udarni kan, kemudian Pak Eko, kemudian pernah sekali Pak Rustam di situ kan, terakhir Pak Erzaldi, itu tidak tergambar dalam program yang mengatakan bahwa Belitung ini harus kita menjadikan basis industri. Tidak tergambar. Kita tertatih-tatih untuk menjadikan Belitung sebagai wisata kan, walaupun wisata itu industri sebenarnya, industri kreatif dikatakan begitu kan. Di situ kita ingin sebenarnya dukungan penuh dari provinsi pada saat kita sudah menginisiasi sebuah gerakan industri kreatif. Nah, itu pun kita melihat tidak secara nyata begitu anggaran itu dikeluarkan untuk itu. Nah, gitu kan, jadi kita merasa sebenarnya keberpihakan ini di mana? Tidak ada. Oleh sebab itu, yang contoh nyatanya begini, pada saat tahun 2000 itu kan, kebetulan saya di sana kan, 2000 saya 2002 2007. Katakanlah tahun 2000 itu kan perjuangan provinsi. Saya sangat tahu bagaimana keadaan kota Pangkal Pinang pada tahun 2000 dan bagaimana keadaan kota Tanjung Pandan. Nah, saya kan pelaku sejarah seperti saya ini juga mengamati bagaimana sekarang Pangkal Pinang, bagaimana sekarang Tanjung Pandan. Sangat jauh. Dan pada faktanya. Sangat jauh. Itu fakta. Itu yang saya sebut dengan kesetaraan itu. Kesetaraan yang terlupakan. Kesetaraan yang terlupakan. Ya, itu. Ruh perjuangan itu. Iya, berarti sebenarnya kesetaraan yang terlupakan bukan tidak diketahui, tapi terlupakan. Di situ. Makanya saya bilang waktu itu pada saat kawan-kawan mengatakan bahwa oke lah, dari semua pilihan yang ada aktif di dalam presidium reformasi, akhirnya kawan-kawan menyetujui oke lah kalau begitu lemparkan saja bola ini. Artinya oke lah, ini Suryadi mau maju bupati, kira-kira gitu. Itu lemparkan bolanya kan. Kemudian ide dasar apa waktu itu yang sebenarnya sangat prinsip untuk disampaikan kepada masyarakat. Saya mengatakan isu kesetaraan itu salah satunya adalah Tanjung Pandan ini harus kita siapkan menjadi sebuah kota administratif sendiri. Dia harus mempunyai wali kota ke depannya di situ. Jangan sampai nanti karena kita terlena begitu, kawan-kawan di Bangka dengan gencar mempersiapkan Kabupaten Bangka Utara. Itu yang sebenarnya kita menentang. Kita sangat menentang ide itu. Atas nama kesetaraan itu. Nah, itu salah satu yang konkretnya, mempersiapkan Tanjung Pandan ini, warga Tanjung Pandannya ini untuk siap menjadi mempunyai wali kota. Itu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri siap enggak sih?
Harus disiapkan karena memang kalau dikatakan siap, pembentukan provinsi dulu ini juga tidak siap dalam pengertian, karena itu perjuangan, proses itu. Nah, kebersamaan itu diperlukan, itu kesadaran masyarakat kotanya juga diperlukan. Nah, bersama-sama menuju ke satu titik itu. Itu Tanjung Pandan. Dari situ. Iya. Berarti ini bisa dikatakan salah satu mungkin keinginan Bapak juga. Saya sangat concern masalah itu. Ingin maju dan mendapatkan support dari teman-teman semua. Iya, itu intinya. Ya, bagaimana membuat Tanjung Pandan ini menjadi sebuah kota yang bisa berkembang kan? Dari situ penataan kota yang lebih baik lah dari selama ini, daripada kita hanya sekedar memperingati hari jadi kota Tanjung Pandan saja, tetapi tanpa meluncing program-program strategis di kota ini. Emang sebelumnya nggak pernah meluncing program strategis, Pak? Saya lihat tidak ada yang saya kan memang hidup di sini, ya. Jadi setiap hari tahu bagaimana Tanjung Pandan ini bergerak, begitu kan? Jadi saya lihat sudah berapa, katakanlah 5-10 tahun ini saya mengamati, tidak ada suatu ide yang menggerakkan masyarakat kota akan dibawa kemana kota ini ke depannya di situ. Nah itu baik secara administratif maupun secara ekonomi misalnya di situ. Berarti sebenarnya Bapak sendiri juga memang sudah melihat bahkan sudah memperhatikan kok ini tidak ada pergerakan. Mau dibawa kemana kota ini? Menarik, mau dibawa kemana? Kemana Pak? Tanjung Layang, Tanjung Tinggi? Kira-kira begitu. Kita kan warga kota nih, kota Tanjung Pandan. Walaupun perkembangan kota itu membawa resiko juga. Seperti apa? Banyak problem-problem baru dalam setiap suatu perkembangan yang terlalu cepat itu, selalu menimbulkan ketidakseimbangan, baik sosial maupun ekonomi. Tapi itu adalah suatu harga yang harus dibayar untuk warga kota. Begitu. Itu begitu, biasanya begitu. Luar biasa ya. Nah, tapi itu kan salah satu tujuan dari Bapak nih, visi misi lah ketika akhirnya memutuskan untuk mendeklarasikan maju di Pilkada 2024. Akan tetapi itu didasarkan dengan ini loh, sayang loh sama Belitung, cinta sama Belitung karena sudah berjuang sekian puluh tahun. Akan tetapi kalau seandainya Bapak ternyata tidak diberi kesempatan, maksudnya nggak berhasil nih di Pilkada 2024, mau nggak misalnya mendukung, memberikan support dengan ide yang sama kepada dengan sangat mau itu, karena itu bentuk kepedulian sebenarnya. Sangat mau itu. Jadi kalau ada yang mau bersinergi untuk membangun kabupaten ini dan kota ini, saya sangat mau. Karena bagi saya terus terang jabatan bupati itu tidak menjadi bukan menjadi obsesi lagi sebenarnya. Bagi saya, karena saya sudah pernah menjadi wakil gubernur, begitu kan. Tetapi karena saya tinggal di sini, saya melihat pemerintahan sebelumnya belum cukup lah dikatakan untuk menggerakkan kota ini. Saya menawarkan diri dengan sisa waktu dan sisa umur untuk bersama-sama membangun wilayah ini. Itu intinya. Arti ini tidak menutup diri kalau seandainya nanti untuk next siapa pemimpinnya, kalau misalnya butuh ide atau perlu diskusi, sangat open, karena ini untuk kebaikan bersama, bukan untuk saya sendiri di situ. Jadi bukan dengan atas nama ambisi. Tidak ada. Karena memang untuk membangun sendiri. Karena kita tinggal di sini, di situ. Jadi kita sama-sama lah memperbaikinya. Itu. Betul kan? Tapi seperti yang Doda bilang tadi, karena ternyata secara realitas, secara simpelnya dikatakan bahwa memang kalau memang tidak ada dukungan logistik yang mumpuni untuk meraih jabatan politik itu, tidak mungkin. Itu fakta di lapangannya begitu. Itu dari situ. Itu faktanya begitu. Dan memang realitas politik itu. Karena nggak bisa dipungkiri sih Pak soalnya untuk zaman sekarang ini. Nggak bisa, hanya cuman harus diluruskan pendapat masyarakat. Luruskan seperti saya luruskan tadi kan, bahwa menguji seorang pemimpin untuk istilahnya katakanlah zero KKN itu bukan seberapa harta yang dia punya, itu bukan ukuran. Belum tentu. Tidak bisa dijadikan ukuran. Tapi rekam jejaknya harus dilihat. Begitu. Itu jangan sampai nanti
jualannya menjadi sangat sederhana kalau begitu kan? Iya, makanya sangat, waduh kok sangat sederhana sekali. Gitu. Berarti untuk mereka-mereka yang benar-benar ingin bekerja, ingin membantu, tidak ada kesempatan dikarenakan tidak memiliki. Ya, tidak memiliki. Ya modal lah secara logistik kan. Nah, itu. Iya, itu fakta lah. Nah, harapan Bapak sendiri di Pilkada 2024 ini? Iya, dari beberapa nama yang ada begitu kan, saya hanya menggarisbawahi satu, bahwa orang-orang ini adalah orang yang peduli kan. Minimal dia ingin peduli lah, kalau belum terbukti peduli ya. Tapi minimal ada ingin pedulinya untuk membangun wilayah ini. Begitu. Tetapi politik kan tidak sederhana itu, ya. Makanya saya selalu katakan bahwa kalau yang di atas mengatakan tidak, ya tidak. Apapun yang dilakukan. Begitu. Tetapi yang harus dihargai adalah keinginan mereka untuk peduli. Betul. Di situ. Itu saja dulu. Begitu. Yang selanjutnya itu proses politik, interaksi dengan masyarakat dan segala macam itu dalam proses pilkada itu begitu. Iya. Nah, itu untuk para kontestan ini. Nah, bagaimana untuk masyarakat sendiri di Pilkada 2024? Iya, sebenarnya kalau saya menilai begini. Untuk pilkada dengan pileg itu ada perbedaan mendasar sebenarnya. Ada perbedaan mendasar ya. Di pileg memang bahasa sederhananya sangat jor-joran dengan uang kan. Nah, begitu. Tapi kalau saya melihat di pilkada ya, beberapa pilkada sebelumnya pun memang uang juga ya dalam beberapa kesempatan. Tetapi saya tidak ingin mengatakan bahwa uang adalah faktor penentu. Nah, itu saya tidak akan mengatakan itu. Jadi ya saya kebetulan berbaur juga di masyarakat kan. Bagaimana sebenarnya memilih calon pemimpin seperti bupati itu, begitu. Dia tetap melihat orang juga, begitu kan, apa yang telah dilakukan, bagaimana interaksi sosialnya gitu. Nah, di samping kalau ada uang, alhamdulillah, kira-kira begitulah. Iya, ada uang, alhamdulillah. Tidak ada uang pun juga. Dia merasa bahwa bukan menggantungkan pilihan kepada uang di bupati. Saya masih melihat itu, ada optimisnya di situ. Tapi bukan berarti tidak perlu uang, itu salah juga. Iya, pasti jadi dalam bahasa masyarakat itu adalah kalau dikasih uang diambil. Ya, paling tidak mereka berpikir sangat realistis. Apalagi kira-kira harapan apa ya? Harapan apa akan saya gantungkan dengan orang ini, gitu kan? Itu kira-kira begitulah. Di samping isu-isu lain yang biasanya kan namanya juga politik praktis kan? Pasti. Nah, itu. Pasti akan selalu ada. Ya, itu hukum alamnya begitu. Iya. Oke, Bapak terima kasih untuk waktunya ya, sangat baik. Mungkin next kita akan ngobrol dengan yang berbeda lagi. Karena kalau bisa ngomongin politik mungkin sudah menjadi ini ya konsumsi Bapak sih ya. Tapi mungkin ini juga untuk membuka mata dari masyarakat bahwa sebenarnya uang itu tidak menentukan segalanya. Pada dasarnya begitu. Pada dasarnya begitu. Ya, jangan kita menghambakan diri kepada uang kan. Karena semuanya ada konsekuensi ke kita lagi. Itu. Jangan hanya karena uang menjadi gelap mata, akhirnya beli tumput tergelap mata. Oke. Yang wajar-wajar saja lah. Iya, betul sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ini udah baru sekarang diberi ada waktu gitu ya.